Seorang anggota TNI Divisi 3 Kostrad ditebas seorang warga di Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengalami sejumlah luka sabetan senjata tajam di tangan. Muhammad Jufri, seorang pria pelaku penganiayaan ini langsung dievakuasi dari Mapolsek Bonto Maranu ke Mapores Goa. Setelah kantor Mapolsek Bonto Maranu yang mengamankan pelaku, dikepung puluhan anggota TNI yang diduga rekan Praka Rusli yang sebelumnya menjadi korban penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut, korban Praka Rusli mengalami sejumlah luka, termasuk luka parah bekas sabetan senjata tajam di bagian tangan. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sementara motif penganiayaan masih didalami oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Seperti yang rekan-rekan lihat, sudah tiba di Polres Goa dari POM Biologi, di mana untuk transparansi penanganan perkara yang Polres Goa tangani. Ya. Kemudian ke depan, mungkin karena keterbatasan fasilitas ruang tahanan di Polres Goa, maka untuk tersangka akan kita limpahkan ke Polda Sulawesi Selatan untuk penahanan. Hingga kini, pelaku MJ sudah dilimpahkan ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Korban kini dikabarkan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tanjanang, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 2 orang korban longsor di Kampung Baru, Kelurahan Empang ditemukan. 2 korban yang ditemukan ini merupakan nenek dan cucu. Kerabat dan tetangga korban mendadak histeris saat mengetahui korban yang ditemukan adalah Cucung dan Azam. Jasad pertama ditemukan atas nama Cucung, ditemukan di posisi sebelah kanan musola. Saat ditemukan dalam kondisi terlungkup. Titik tersebut sebelumnya sudah dicurigai oleh tim SAR. Sedangkan korban kedua atas nama Azam, bocah berusia 5 tahun, saat ditemukan jasad berada di kedalaman 2 meter dari dasar. Azam merupakan cucu dari Cucung, anak dari pasangan Misbah dan Dita yang sebelumnya sempat terjebak oleh longsoran. Hadir untuk sama-sama mencari 4 korban, 4 jenazah yang belum ditemukan. Dan alhamdulillah ini jam 17.00 tadi berhasil ditemukan 1 jenazah, 1 jenazah dan sudah dibawa ke RSUD Bogor Kota. Nah ini ada bantuan, bantuan dari PT KAI, Beko sehingga memudahkan dalam pencarian. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amriel dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dalam sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Reza menyampaikan bahwa perintah sebagian BB diganti trawas menjadi multitafsir jika diikuti dengan emoji. Itu bagaimana ahli menafsirkan, apakah itu sebuah perintah atau bagaimana? Menurut saya dengan melihat 2 potongan komunikasi ini absolut ini perintah dan di dalamnya mengandung criminal intent, mengandung niat jahat. Tidak ada tafsiran lagi? Tidak ada. Ini perintah jahat, ini perintah salah. Ini perintah di mana pihak pemberi perintah memiliki niat jahat, yaitu memanipulasi benda yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum. Criminal intentnya menurut saya tidak bisa disanggah. Dan lawan bicaranya, lawan chattingnya menolak mentah-mentah untuk melaksanakan perintah salah tersebut. Bagus. Sekarang tolong tampilkan gambar kedua. Kalau begini bentuknya, dengan kalimat yang sama persis, tapi ada tadi yang saudara sebutkan emoticon, emoji. Ini yang real.
Bagaimana saudara ahli menafsirkan ini? Ini di dalam psikologi diistilahkan sebagai disonans, ya mulia, disonans. Disonans itu artinya ada dua bagian, ada dua elemen. Dalam konteks ini ada dua bagian percakapan yang tidak konsonan, artinya tidak harmonis, tidak linear, tidak sejalan. Tadi saya katakan berdasarkan riset dan juga sudah dijadikan sebagai sebuah kebijakan di lembaga yudisial di negara lain, tidak bisa kita pisahkan atau nihilkan elemen emoji dalam percakapan ini. Elemen emoji menghadirkan konteks dan emosi yang bisa mengubah konteks komunikasi secara keseluruhan. Sesaat lalu di gambar sebelumnya saya katakan absolut itu adalah perintah yang mengandung criminal intent, perintah jahat. Tetapi begitu ditampilkan emoji tertawa, tafsiran saya atas pesan yang pertama menjadi relatif. Menjadi relatif. Tidak lagi absolut seperti tadi, tapi menjadi relatif. Artinya multitafsir. Apakah bercanda ataukah lainnya? Ini jelas menjadi relatif yang mulia. Namun di bawahnya ada 3 emoji lain yang mengindikasikan bahwa pesan pertama ditangkap atau ditafsirkan secara linear oleh pihak kedua. Bahwa ini situasinya tidaklah seabsolut yang saya katakan tadi. Ini boleh jadi bukan lagi sebuah perintah salah. Criminal intentnya menjadi, paling tidak saya pertanyakan.